Lu udah tahu deh, kalau orang udah satu kali beli oli bagus, udah nggak mau deh ceritanya beli oli-oli BPJS tuh udah nggak mau gitu loh. Karena emang sampah gitu loh. Kenapa kok mobil sports car sukanya digituin? Lalu punya sports car, lu beli untuk lu dapat senangnya itu, ya lu pakai untuk itu. Tapi lu juga harus tahu, kursi-kursi apalagi kursi baris ketiga, kalau Anda nggak pakai, saran gua lu copot. Itu bener banget. Karena kenapa? Namanya lu naik motor harus punya SIM, STNK harus jelas, pakai helm lah, ya kan? Terus lampu pastikan nyala, spion pastikan ada, knalpot berisik, ya oke lah ya, gue juga suka knalpot berisik gitu kan. Cuman cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Q&A mitos dan fakta part 6. Nah, tim saya mengumpulkan banyak pertanyaan-pertanyaan dari Nomo Lovers yang ada di YouTube. Dan pertanyaan-pertanyaannya itu seputar mitos dan fakta. Oke, catur sana. Mitos atau fakta Pertamax lebih irit dibanding Pertalite? Tidak ya bro ya. Bapak dan Ibu sekalian, efisiensi bahan bakar itu koresponnya ke satu settingan di ECU, berapa banyak bahan bakar yang disemburkan. Settingan itu berarti dengan kita menggarisbawahi dengan injektor standar. Lu ganti injektornya lubangnya lebih gede, otomatis lebih boros. Lubangnya lu kecilin, otomatis lebih irit ya. Itu satu. Dua, jumlah udara yang dimasukkan. Lu pakai open filter, lu pakai filter replacement, otomatis memasukkan udara yang lebih banyak ke dalam mesin. Dimana udara yang lebih banyak itu bisa membuat si efisiensi bahan bakar naik ketika dia membakarnya menjadi lean, bukan rich. Lean itu maksudnya rasio perbandingan antara, misalnya ya kita ngomongin 1 liter bensin, itu dibakarnya dengan 14,3 liter udara. Nah itu jadi rasionya ya, rasio yang secara normal atau secara standar kita berhitung gitu. Kayak kita sebagai tuner kita menghitungnya tuh gitu. Jadi 1 liter itu berbanding dengan 14,3 liter udara. Nah, ketika udaranya kita masukin lebih banyak, itu menjadi lean atau menjadi kering gitu loh. Nah, ketika udaranya kita sedikitin atau bensinnya kita banyakin, itu menjadi rich atau basah gitu loh. Nah, itulah rich sama lean. Nah, Pertamax sama Pertalite sebenarnya kalau dua-dua bensin ini sama-sama bersih, efisiensi bahan bakar lu akan sama aja. Perbedaannya adalah jumlah dan berapa kali penyaringan dan aditif yang ada di dalam si bensin tersebut. Kalau misalkan bensin itu lebih bagus aditifnya, otomatis mobil lu akan lebih enteng tarikannya sehingga lu nggak ngebejek gas dalam-dalam untuk mendapatkan kilometer yang sama. Kalau bensin itu lebih basic ya, maksudnya tidak ada aditif yang terlalu gimana-gimana dan bensin itu lebih kotor juga penyaringannya, otomatis mobil lu lebih boros. Sebenarnya koresponnya ke situ sih. Spot mancing, apa benar kalau perjalanan jauh pakai bensin dengan oktan lebih tinggi lebih aman buat mesin? Sebenarnya enggak bro, sama aja lu pakai oktan yang sesuai aja sama engine lu, nggak usah lu tinggiin, nggak usah lu turunin. Ketika lu mau perjalanan jauh itu sebenarnya ya yang penting adalah konstannya gas. Jadi maksudnya pedal gas itu lu jangan lu bejak, lu lepas, lu bejak, lu lepas, lu bejak, lu lepas, itu jadinya boros. Kalau gas itu lu panteng konstan aja, kayak misalkan lu pakai cruise control gitu kan, dia kan kecepatannya konstan, gasnya juga konstan, itu malah jauh lebih irit dan jauh lebih aman. Kalau misalkan aman atau enggak, sebenarnya kalau perjalanan jauh, gua lebih concern ke 1 oli, 2 coolant. Nah, karena oli sama coolant itu sama-sama penting ya. Kayak misalkan oli itu untuk perjalanan jauh itu kita harus pastikan olinya berputar dengan baik. Coolant itu untuk perjalanan jauh kita juga harus pastikan bahwa coolant itu mentransfer panas itu dengan baik. Sehingga ketika mobil dulu pantang di misalnya nih 3000 rpm. Di 3000 rpm itu kan misalnya mobil misalnya ya jalan mobil 120 km/jam. Dia kena angin itu dia benar-benar ke distribusi tuh panasnya tuh dengan baik tuh. Mobil lu jadi lebih dingin nih gitu loh. Coolant yang benar itu ketika kena angin itu dia bisa drop temperaturnya gitu loh. Nah itu baru bener nih. Kalau air biasa, dia heat transfernya kurang. Makanya kenapa saya jauh lebih suka coolant. Kalau lu nggak percaya nih, lu orang yang hobi pakai air nih ya di dalam radiator, lu coba deh sekali-sekali, lu ganti radiator itu, lu korokin, lu ganti dengan coolant. 1, AC lu lebih dingin. 2, mesin suaranya lebih halus. 3, efisiensi bahan bakar lu pasti naik walaupun cuma 5%. Karena kenapa? Coolant itu mendinginkan dan mentransfer panas dengan cepat dan membuat mesin lu berunning optimal gitu loh. Kalau menurut gua coolant sama pentingnya dengan oli mesin yang lu pakai. Oli mesin lu pakai ketika oli mesinnya lu pakai oli bagus, lu udah tahu deh kalau orang udah satu kali beli oli bagus udah nggak mau deh ceritanya beli oli-oli BPJS tuh udah nggak mau gitu loh. Karena emang sampah gitu loh. Mereka bener-bener udah berasa gitu kan. Kalau namanya oli bagus ya lu tau lah kelasnya gitu kan.
sama dengan coolant gitu loh. Lu pakai coolant yang benar-benar coolant itu jauh beda rasanya gitu loh. Dan banyak orang-orang yang punya problem di AC mobil yang kurang dingin, ketika semua sistem AC-nya kita cek sudah optimal, yang kita lakukan terakhir apa? Kita ganti coolant kok. Coolantnya doang ya kita ganti ya. Jadi nggak usah gua cerita tambah kipas ya. Tambah kipas kan namanya cheating ya. Maksudnya namanya cheating lah ya gitu loh. Kalau ini kan coolantnya doang nih kita ganti nih. Dengan coolant kita ganti, mesinnya lebih halus, mesinnya lebih dingin, dan otomatis AC juga lebih dingin. Dodi, halo dok, apa benar ganjel sensor IAT, intake air temperature, bisa buat irit mobil? Mohon penjelasannya. Tidak. Intake air temperature itu lu ganjel, itu nggak bakal bisa bikin irit. Kenapa? Karena suhunya sama ya. Jadi bukan IAT yang lu ganjel. Orang itu biasanya mengganjel MAF, MAF sensor nih yang dia ganjel nih. Kenapa? Kalau misalkan IAT yang dia ganjel, biasanya sih sama aja sih hasilnya. Kalau MAF sensor yang dia ganjel, MAF sensor kan menghitung airflow. Jadi ketika diganjel itu dia sensornya lebih panas sehingga si mesin berpikir bahwa ini udaranya harus lebih banyak dibuka masuk ke dalam, ya kan? Sehingga ketika si mesin itu berpikir seperti itu, sehingga udara yang masuk akan lebih banyak lagi. Nah, tapi balik lagi, konsep mengganjel MAF itu tidak akan bisa bertahan lama. Karena kenapa? Karena mesin itu punya yang namanya oksigen sensor di belakang. Nah, jadi mesin itu selalu ada patokannya nih. Berapa sih rasio atau perbandingan antara bensin dengan udara yang akan dikeluarkan nih. Jadi ketika awal-awal nih misalnya nih, kan tadi saya udah bilang ya, perbandingan adalah 1:14,3 ya kan. Itu udah pasti nih akan dicek sama si oksigen sensor. Nah, ketika lu ganjel nih MAF sensornya, oke, lu akan berasa mobil lu ada bertenaga di 3 hari sampai 3 minggu gitu. Kenapa? Kalau saya bilang 3 hari sampai 3 minggu, karena biasanya setika 3 hari sampai 3 minggu si ECU itu belum teradaptasi dengan benar. ECU itu kalau kita dari programming itu kan namanya satu kali iterasi ya, kalau namanya lu orang yang ngerti programming. Gua orang programming juga jadi gua ngerti. Jadi satu kali cycle dia revisi, satu kali cycle dia koreksi, satu kali cycle dia koreksi. Nah, dia koreksinya ini belum sampai ke titik itu lagi. Jadi ketika lu ganjel, otomatis yang terjadi adalah rasio antara bensin dengan udaranya lebih banyak, menjadi lean atau kering nih bensinnya nih. Oke nih, lu dapet tenaga nih di 3 hari pertama. Tetapi si ECU akan mengembalikan lagi ke standarnya yang si ECU itu disetting. Jadi misalnya nih, oke gue harus balikin lagi nih ke 1:14,3. Dia nggak mau nih kalau udaranya kering nih. Nah, dia akan tambahin nih si injektor nih. Atau akan kecilin nih si angin yang masuk nih. Gitu loh. Jadi si ECU ini akan selalu learning namanya. Bahasa kita di bengkel namanya learning gitu loh. Jadi nggak mungkin lu bisa dapet tenaga yang konstan begitu. Dan itu sih menurut gue ya hanya euforia lah ya. Karena ketika dihitung, si ECU ini akan selalu learning dan learning. Dia learning itu dia mengambil data dari semua sensor, dan sensor terakhir yang diambil adalah si oksigen sensor di knalpot. Ketika gas buang yang di knalpot itu lebih banyak dari 14,3:1, otomatis si ECU akan koreksi. Kenapa? Kalau kering sebenarnya nggak bagus juga bagi engine karena nanti engine-nya jadi panas. Kalau basah berarti kan boros gitu loh. Nah, makanya si ECU itu akan selalu learning. Nah, makanya daripada lu ganjel-ganjel, lu remap sekalian. Kalau lu remap, lu ganti nih standarnya ECU nih. Misalnya dari 14,3 gua kecilin deh. Jadi misalnya 1:13 gitu kan. Nah, 1:13 berarti bensinnya boros dong. Nah, atau gue gedein sekalian jadi 1:15 gitu kan. Nah, berarti udara yang masuk lebih banyak nih gitu loh. Itu bisa gitu loh, karena si ECU akan membalikan ke standarnya. Oh, standarnya berapa nih hari ini nih? Oke, kemarin di setting jadi 1:15, dia akan mengembalikan ke standar itu. Gitu ceritanya ya, kalau lo orang mau tahu. Riano Andreas Tandayu, mitos atau fakta, mobil transmisi CVT nggak boleh sering-sering di kickdown atau dipakai ngebut karena akan mempercepat kerusakan CVT. Semua matic sih bro, jadi nggak usah ceritanya ngomong CVT ya. Ketika lu bejek kickdown, jadi kickdown itu maksudnya dari 0 ke 100 itu lu pentokin, itu yang terjadi adalah matic lu terpaksa kan gitu loh, dipaksa dengan torsi yang besar dari si engine sehingga transmisi ini harus menahan torsi besar itu dan mendistribusikannya ke roda. Nah, itu yang memang namanya merusak matic. Semua matic sama ya. Jadi lu mau ATF, lu mau DSG, lu mau 7G-tronic, 9G-tronic, CVT1, CVT2 sama aja, namanya lu bejek, itu full torsi dari mesin harus dikonversikan ke ban sehingga si transmisi ini bekerja lebih keras di detik-detik itu gitu loh. Makanya semua matic lu bejek ya cepat rusak. Makanya saran gue kalau lu mau ngebut ya lu urut gitu loh. Jangan langsung tiba-tiba jeblok gitu kan. Nah, itu udah pasti cepet rusak. Kenapa kok mobil sports car sukanya digituin? Lalu punya sports car, lu beli untuk lu dapat senangnya itu, ya lu pakai untuk itu. Tapi lu juga harus tahu. Lu kan nggak pernah tahu kan ketika sports car itu lu bejek-bejek kayak begitu yang lebih cepet rusak apanya. Nah, lu harus tahu juga. Karena kenapa yang namanya di film-film itu kan nggak dikasih lihat kan ketika rusak transmisinya berapa duit, perbaikannya gimana. Sama ya, namanya semua matic lu bejek cepet rusak.
Beda banget tarikannya. Mobil gua jadi enteng dan bertenaga. Berasa seperti mobil baru. Ini baru nendang. Tune up Jetly di Dokter Mobil, ini baru nendang. Mocha Impul, pengaruh nggak koh jok belakang bangku ketiga di Honda Freed ke 2014 kalau dilepas akan hemat BPM? Ada tips lain? Oke, betul. Jadi gini, namanya energi itu tidak dapat diciptakan atau dihilang atau dimusnahkan, hanya dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, itu kan hukum Newton ketiga ya. Nah, jadi memang benar energi itu kan kita hasilkan dari energi kimia ya, kita bakar dan kita konversikan ke torsi menjadi atau horsepower menjadi daya tariknya atau daya dorongnya gitu kan. Nah, ketika mobil itu lebih enteng, otomatis membutuhkan energi yang lebih sedikit untuk menjalankan mobilnya. Makanya kenapa di racing, di ilmu-ilmu balapan itu semua jok dicopot kecuali jok si driver. Nah, joknya driver pun terbuat dari carbon fiber supaya apa? Supaya enteng banget gitu loh. Nah, balik lagi kan, ketika mobil itu lebih berat, otomatis membutuhkan tenaga ekstra untuk menjalankan. Tenaga itu datangnya dari mana? Ya dari BBM. Kalau lu bikin mobil itu seenteng-enteng mungkin, betul sekali Anda akan lebih irit BBM. Itu udah pasti ya. Kayak itu udah lagu wajib gitu loh. Nah, kursi-kursi apalagi kursi baris ketiga, kalau Anda nggak pakai, saran gua lu copot. Itu bener banget. Karena kenapa? Kita punya kayak Avanza, Mobilio, Innova, Luxio, Freed. Itu semuanya baris ketiga kita copotin. Jadi kita taruh di gudang kalau kita nggak perlu. Nanti kalau perlu nih, kalau memang butuh nih, oke nih mau planning, mau pergi satu mobil akan diisi misalnya dia 7 orang gitu kan. Ya udah baru kita pasang. Kalau nggak, gue biarin taruh di gudang. Kenapa? Gile lu, itu beratnya kursi belakang itu sama dengan satu setengah orang gitu loh di dalam mobil, sehingga mobil lu itu beneran asli berasa lebih berat dan otomatis akan mengkonsumsi BBM yang lebih banyak gitu. Mitos atau fakta, Destel Tevan, kalau mengemudi harus bawa SIM? Yes, itu fakta ya. Kalau mengemudi Anda tidak bawa SIM, Anda akan berurusan dengan Pak Polisi. Karena kenapa? Secara undang-undang, ketika Anda menggunakan kendaraan bermotor, apapun itu yang termasuk kategori kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4, Anda harus memiliki surat izin mengemudi yang valid. Dibawa ya, bukan di rumah ya. Karena kalau misalkan Anda tidak bawa, Anda sudah melanggar, ya kan? Cuman memang sih kayak misalkan dulu ada apa ya, TV shows yang polisi-polisi itu kan nangkepin orang. Kadang-kadang gua lucu loh, udah namanya bawa motor ya kan, STNK nggak bawa, SIM juga nggak bawa, nggak pakai helm lagi, dikasih tahu ngeyel. Dan memang dia masih belum merasa bahwa dirinya itu ternyata Memang negara plus 62 ini luar biasa atau nggak gitu loh. Kalau gue sih ya namanya undang-undang kan ya lu harus turutin, lu nggak turutin udah pasti salah gitu kan. Namanya lu naik motor harus punya SIM, STNK harus jelas, pakai helm lah ya kan. Terus lampu pastikan nyala, spion pastikan ada, knalpot berisik ya oke lah ya, gue juga suka knalpot berisik gitu kan. Cuman ya lu udah tahu konsekuensi lah ya, gitu. Ketika ditilang kagak ada itu semuanya dikandangin lah motor gitu kan. Itu sih lucu loh bener-bener loh. Heri Rusmanto, fakta ganti oli, ngikutin buku manual atau rekomendasi ke dealer atau bengkelnya? Oke, gini, buku manual atau rekomendasi dealer atau bengkel itu biasanya kan rekomendasinya per kilometer. Nah, itu sih sebaiknya saya sarankan ke Anda ikutin per kilometernya. Karena kenapa? Oli itu kalau kita dulu di alat berat itu desain per HM atau hour meter. Jadi sebenarnya berapa lama mesin itu beroperasi. Nah, kalau HM di mobil kan agak susah ya, makanya diambil KM. Kalau kilometer, lu jangan rubah-rubah. Kalau lu rubah tuh kilometer, biasanya olinya udah hancur, lu pakai. Nah, itu berbahaya bagi mesin, ya kan? Jadi, ikutin si manufacturer oli sih kalau menurut gua sih. Maksudnya manufacturer oli ini kan manufacturer beda-beda nih. Ternyata masih banyak loh orang-orang di Indonesia yang tidak mengerti bahwa oli murah itu cuma 5.000 km. Kenapa kok oli di dokter mobil lebih mahal? Karena oli di dokter mobil itu 10.000 km. Jadi ketika Anda bagi dua, itu sebenarnya lebih murah daripada lu ganti oli murah 2 kali gitu loh. Itu yang aneh gitu loh. Nah, lu harus benar-benar tahu nih ya, ini oli itu berapa kilometer. Karena kenapa? Kalaupun direkomendasi, rekomendasinya 5.000 km, ya bener nggak salah. Dia merekomendasi itu dengan oli jenis apa, gitu loh. Kalau memang rekomendasi olinya dari si manufacturer oli itu 10.000, ya lu pakai 10.000. Kalau dia rekomendasi 5.000, jangan lu paksa 10.000, lu pakai 5.000, lu buang, gitu loh. Jadi itu yang harus Anda tahu nih. Jadi kayak misalkan oli Matic nih, oli Matic bawaan pabrik itu 40.000 lu ganti. Jadi lu ganti oli Matic itu di kilometer 40.000. Terus setelah itu lu ganti di kilometer 60.000. Kenapa? Lu coba tanya atau lu coba cek itu di botolnya oli Matic-nya. Oli ini tuh direkomendasi untuk berapa puluh ribu kilometer. Lu bisa lihat deh di situ itu antara 20.000 sampai 40.000 kilometer. Nah, makanya kalau saya sih mendingan ganti oli Matic-nya itu lebih sering. Kenapa? Kalau lu Matic jebol, hitungannya sih lebih mahal daripada lu ganti engine gitu. Jadi makanya kenapa gue tetap sarankan namanya oli Matic itu 20.000 aja lah, lu pakai lu buang gitu, lu ganti baru. Itu harganya nggak seberapa ketimbang Matic lu jebol, itu udah pasti belasan gitu loh. Volume tangki
bensin dikit, mau bobot mobil jadi enteng, jadi irit kah? Kalau secara bobot mobil jadi enteng, jadi irit, yes. Cuman kalau dibilang volume bensin lebih sedikit, mobil jadi lebih irit, iya dan tidak lah ya. Maksudnya 1 liter air itu beratnya 1 kilogram. Bensin itu beratnya cuma 0,79 kalau nggak salah ya. Jadi 1 liter bensin itu hanya 790 gram, nggak sampai 1 kilo. Jadi ketika misalkan tangki lu yang harusnya lu isi 30 liter, lu cuma isi 15, ya lebih enteng 15 kilo lah, which is kayak lu belanja 1 kali ke tempat belanja lah ya gitu kan. Jadi sebenarnya insignifikan. Kalau memang lu mau bikin enteng mobil, ya 1, ban serep lu turunin. Kenapa? Ban serep itu berat banget gitu kan. 2, kursi-kursi di belakang lu cabut nih yang lu gak kepake gitu kan. Karena itu bener-bener berat banget sih itu sih kalau kursi-kursi sih. Jadi ya lu mau reduce the weight ya seperti itu gitu loh. Kalau lu mau ekstrim lagi, oke, kursinya ganti karbon, kap mesin ganti karbon gitu kan. Ya body panel-panel lu ganti nih sama yang plastik akrilik buat racing gitu kan. Cuman nih kalau nabrak ya rusak gitu loh, hancur gitu loh. Jadi ya lu harus mikir itu juga sih. Cuman memang bener intinya dan teorinya adalah mobil lebih enteng, BBM lebih irit. Itu bener. Produk oktan booster apa memang bisa menaikkan oktan BBM? Nah, kalau saya sih ya, produk oktan booster yang beneran memang bisa menaikkan kadar oktan di dalam bensin. Tetapi balik lagi kan, namanya produk, mereknya banyak, gua nggak tahu nih. Ada yang beneran jualan produk, ada yang beneran jualan kecap. Nah, biasanya yang produk-produk beneran itu, lu kalau mau tahu nih, nggak bisa lu lihat atau lu rasakan. Itu bullshit ya menurut gue ya. Lu harus bener-bener masukin ke lab test. Lab test di Indonesia yang diakui adalah Sukovindo. Jadi kayak misalkan nih, oke, ada oktan booster nih, ya kan? Ya udah gitu loh, lu masukin 1 liter bensin misalnya, lu tuang itu, misalnya oktan bensinnya 88 gitu kan, lu tuang itu, lu tes di Sukovindo jadi berapa gitu loh. Itu yang harus dilakukan. Karena kenapa? Saya sendiri tidak jual oktan booster ya, karena menurut gue insignifikan lah ya, gitu loh. Jadi maksudnya lu bisa beli produk oktan booster dari tempat-tempat lain di mana ya suruh mereka lah buktikan gitu loh. Karena 1 kali lab test Sukovindo kalau nggak salah 10 juta deh setahu gue ya. Jadi maksudnya itu bisa di lab test, jadi bener-bener bisa diukur sebelum dimasukkan itu berapa, sesudah dimasukkan itu jadi berapa. Dan jangan lupa ya, jadi berapanya terus berapa lama, karena itu menguap gitu loh. Jadi maksudnya lu jangan happy ketika lu isi 1 tangki full, terus lu isi oktan booster, terus lu diemin nih, mobil lu nggak isi bensin 3 minggu nih. Itu kadar oktannya dia turun gitu loh, karena dia menguap gitu loh. Nah itu lu harus tahu nih, jadi berapa lama sebelum dia start turun gitu. Nah itu. Oke, kalau lu mau tanya lagi tentang mitos dan fakta, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti akan di pick up oleh anak-anak Domo dan akan kita bacain lagi kayak gini. Oke? Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.